Baik, mentornya sudah siap, Mbak. Sampun, Pak. Pak Sunar nggih, Pak Dr. Oke. Sunar. Siap, Pak. Oke, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. Waalaikumsalam presentasi warahmatullahi berikutnya pada hari ini Mbak Sofia ya, Mbak Sofia Budiawati. Nanti alurnya presentasi 7 menit, dilanjutkan penguatan oleh mentor Bapak Haji Sunar, dan nanti akan ada pendalaman oleh penguji selama 7 menit berikutnya. Silahkan dari sekarang Mbak Sofia Budiawati. Nggih. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Ibu Dr. Waalaikumsalam Haja Siti warahmatullahi Rohana wabarakatuh. MAG selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Haji Sunar MAG selaku mentor, yang terhormat Bapak Haji Darwianto SPD MED selaku moderator dan coach. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan paparan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Game Interaktif berbasis Canva dan Google Sites untuk meningkatkan hasil belajar pada materi Sejarah Ilmu Kalam kelas 11 di Manwonogiri tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sofia Budiawati, saya CPNS Guru Ahli Pertama, Guru Akidah Akhlak, yang ditempatkan di Satuan Kerja Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Saat ini, saya sebagai ASN berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, serta KMA Nomor 183 Tahun 2019. Saat ini kami sedang melaksanakan agenda Latsar, masuk pada agenda 4, yakni habituasi, dan merancang aktualisasi yang dimaksud untuk manfaatnya bagi organisasi hingga bagi masyarakat, bagi unit kerja meningkatkan literasi digital guru yang berdampak pada meningkatnya citra positif layanan pendidikan publik di mata masyarakat. Visi dari madrasah kami adalah terwujudnya generasi Islami yang berprestasi, berintegritas, peduli lingkungan, dan berdaya saing global. Untuk misi akan kami sampaikan pada kegiatan rancangan aktualisasi. Pada madrasah kami terdapat 5 isu yang kami lakukan analisis isu APKL, kemudian masuk pada analisis USG. Didapat 3 peringkat. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan media digital pada pembelajaran akidah akhlak kelas 11 di Manwonogiri. Kemudian kami lakukan diagram fishbone. Terdapat 4 faktor dari sumber daya manusia. Guru belum memiliki kemampuan literasi digital dengan baik. Kemudian material, akses proyektor yang belum merata dan tidak mudah atau harus antri dan meminjam. Kemudian, 2 faktor utama dari metode, tidak ada mekanisme pendampingan atau coaching media digital, dan milieu budaya kerja yang belum mendorong inovasi digital. Dari analisis isu tersebut, didapat core issue belum optimalnya penggunaan media digital pada pembelajaran akidah akhlak yang dikuatkan wawancara dengan rekan sejawat Bapak Gadi Wibowo SPDI. Kemudian kami tawarkan gagasan kreatif berupa optimalisasi penggunaan game interaktif berbasis Canva dan Google Sites untuk meningkatkan hasil belajar pada materi Sejarah Ilmu Kalam kelas 11 di Manwonogiri tahun 2025. Adapun indikator keberhasilannya, yang pertama, terwujudnya game interaktif berbasis Canva dan Google Sites, tersusunnya instrumen evaluasi pembelajaran, terimplementasinya game interaktif tersebut, dan terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa pada evaluasi materi sejarah ilmu kalam. Untuk rancangan kegiatan yang pertama, melaksanakan perencanaan aktualisasi, meliputi konsultasi dengan kepala madrasah, brainstorming dengan rekan sejawat, dan observasi awal, dan penyebaran angket, dan output catatan hasil konsultasi, catatan hasil brainstorming, serta hasil observasi dan data angket. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi madrasah, yakni terwujudnya generasi Islami yang berprestasi, berintegritas, peduli lingkungan, dan berdaya saing global, serta misi dari madrasah mendorong pencapaian prestasi akademik serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21. Nilai berakhlak dalam kegiatan ini adalah kolaboratif, akuntabel, loyal, dan adaptif. Untuk kegiatan yang kedua, menyusun modul ajar dan pengembangan media meliputi menelaah capaian pembelajaran, menyusun modul ajar, kemudian mendesain
mendesain game interaktif dan menyusun game interaktif dengan output, dokumen analisis capaian pembelajaran, modul ajar, tangkapan layar desain game, dan tautan game interaktif. Nilai berakhlak dari kegiatan ini adalah kompeten, akuntabel, dan adaptif. Untuk kegiatan yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi pembelajaran meliputi membuat instrumen penilaian, mengupload instrumen pada Google Form, dan melaksanakan uji coba. Untuk outputnya, instrumen penilaian format Microsoft Word, tautan Google Form, tangkapan layar pasca uji coba. Kemudian nilai berakhlak yang terdapat dalam kegiatan ini adalah kolaboratif, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Langkah yang keempat adalah mengimplementasikan pembelajaran dengan game interaktif, meliputi melakukan pretest pada materi sejarah ilmu kalam, membuat video pelaksanaan, melakukan evaluasi proses. Pada outputnya, daftar nilai pretest, foto dan video kegiatan, serta hasil angket kepuasan. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi madrasah, yakni menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan serta membina akhlak mulia melalui pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nilai berakhlak dalam kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Kegiatan yang kelima, mengevaluasi hasil belajar siswa dan menyusun laporan kegiatan, meliputi melaksanakan asesmen sumatif, menyusun laporan kegiatan, dan tindak lanjut hasil pembelajaran. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi madrasah, menumbuhkan budaya jujur dan tanggung jawab melalui proses evaluasi yang transparan dan akuntabel. Nilai berakhlak dalam kegiatan ini adalah adaptif, akuntabel, loyal, dan kompeten. Matriks berakhlak pada keseluruhan kegiatan seperti yang saya tampilkan terdapat 18 nilai berakhlak. Kemudian rancangan waktu kegiatan aktualisasi ini dimulai pada tanggal 25 September hingga tanggal 5 November 2025. Dari kegiatan tersebut terdapat potensi kendala dan antisipasi yang sudah disusun. Yang pertama, menyusun perencanaan, terdapat potensi kendalanya berupa keterbatasan waktu untuk berkoordinasi intensif dengan 1 menit lagi. antisipasi melaksanakan koordinasi melalui WhatsApp. Kemudian, seperti yang ketiga, kegiatan yang ketiga menyusun instrumen evaluasi pembelajaran, terdapat potensi kendala yakni internet, dan dapat dilakukan antisipasi berupa mengalokasikan waktu tambahan dan alternatif platform seperti Quizzes. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan mengenai rancangan aktualisasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo berikutnya Bapak Haji Sunar selaku mentor Mbak Sofia memberikan dukungan dan penguatan dari rancangan aktualisasi yang telah disusun Mbak Sofia Budiawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Hajah Siti Rohanah MAG selaku tim penguji, Bapak Dr. Darwianto selaku moderator yang saya hormati, dan tentunya Bu Sofia Budiawati yang saya hormati. Alhamdulillah sekali kami sebagai penanggung jawab di Madrasah Aliyah Negeri Negeri bangga dengan teman-teman guru baru yang mempunyai kreativitas inovasi dalam rangka membedah kasanah keilmuan, sehingga terobosan-terobosan keilmuan yang ada kaitan tentang proses pembelajaran dengan metodologi yang baru itu akan memberikan dampak yang positif terhadap proses pembelajaran, utamanya tercapainya tujuan pembelajaran yang diberikan kepada para siswa. Termasuk apa yang dilakukan oleh Bu Sophia Budiwati dalam rangka untuk mengajar akidah akhlak. Selama ini guru-guru kita yang lalu masih bersifat konvensional. Jadi ceramah, ceramah, dan ceramah. Untuk itu dengan datangnya guru baru seperti Ibu Sophia ini, saya yakin nanti pembelajaran akidah akhlak itu tidak hanya secara konvensional. Karena dengan adanya game interaktif berbasis Canva dan Google Sites, ini akan memberikan dampak positif terhadap siswa, utamanya pembelajaran akidah akhlak yang ada kaitannya materi ilmu kalam. Namun dalam hal ini yang disampaikan adalah hanya sejarah ilmu kalam, karena ilmu kalam termasuk salah satu ilmu yang sulit bagi para siswa. Sehingga dengan penggunaan game interaktif berbasis Canva ini akan memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk lebih senang belajar ilmu kalam, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh anak dengan belajar dengan menggunakan sistem alat, sehingga anak akan menjadi lebih senang dan mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga anak tidak merasa takut lagi untuk belajar ilmu kalam. Harapannya ini tidak hanya
materi akidah akhlak saja, kami berharap nanti Bu Sofia juga dapat menularkan kepada guru-guru yang lain dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga kita sehingga apa yang menjadi tujuan di dalam visi misi lembaga Man Wonogiri ini betul-betul mampu terwujud. Terwujud tidaknya itu tergantung orang-orang yang berada di Man Wonogiri itu sendiri. Selaku penanggung jawab, saya bangga terhadap guru-guru baru yang sekali lagi punya improvisasi dalam masalah pembelajaran sehingga dengan metodologi yang baru, dengan kreativitas, dengan interaktifnya guru dengan para siswa, maka tujuan-tujuan dalam pembelajaran tidak lagi monoton sehingga anak kemampuan dalam belajar akan lebih giat sehingga prestasi yang dicanangkan betul-betul terwujud. Mungkin Nggih, itu Pak Daryanto yang kami nggih, sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Sofia. Moga-moga metode ini betul-betul mampu dipraktekkan tidak hanya saat ini, namun bagaimana metode yang penjenengan buat nanti bisa untuk berkelanjutan termasuk untuk bisa disampaikan kepada guru-guru yang lain. Terima kasih, mohon maaf banyak nggih. kekurangan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Haji Sunar selaku mentor. Monggo Bu Sitorana untuk memberikan pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Darwianto selaku moderator dan coach. Terima kasih Bapak Haji Sunar yang telah memberikan dukungan dan penguatan selaku mentor untuk Mbak Sofia. Nggih, Mbak Sofia melihat judul ini sudah lengkap, sudah bagus ya. Eh, Cuma perlu dilengkapi lagi untuk MAN ditulis lengkap ya. nggih, Bu. Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian di rumusan isunya di APKL dan di USG itu semuanya sudah bagus. Hanya saja belum dilengkapi dengan lokusnya, Oke. ya. Nggih, Isunya itu untuk seluruh madrasah atau hanya kelas 11 saja, gitu ya. nggih, Hmm. Terus di mana? Di Man atau di Wonogiri kabupaten, seluruh kabupaten gitu ya, untuk nggih, Bu. membatasi. Kemudian berikutnya, di kegiatan, di kegiatan, di metrik kegiatan. Nggih, Eh, Langkah pertama sudah bagus. Kemudian untuk melaksanakan eh, kegiatan ini, Mbak, penggunaan game interaktif itu ya. nggih. Gamenya itu dibuat oleh anak-anak atau sudah dibuatkan oleh bu guru. Anak-anak tinggal nonton. Dibuat oleh guru. Nah, terus di situ di langkah kegiatan siswa ngapain? Siswanya menggunakan game tersebut untuk belajar materi, Bu. Oh, berarti sudah dibuatkan. Berarti pembuatan game, ya kan? Pembuatan gamenya itu dibuat oleh guru. Berarti dibuatnya kapan? Di langkah Langkah kedua, kedua apa ketiga? di langkah kedua, di Di kegiatan kegiatan kedua, kegiatan kedua. kedua, nggih. Sudah dipersiapkan ya. Eh, di modul ajarnya ditulis bagaimana? Di modul ajarnya nanti game tersebut digunakan sebagai media pembelajarannya. Oke, berarti sudah dipersiapkan. Coba langkah-langkah kegiatan pembelajarannya gimana? Langkah intinya Langkah yang intinya ditulis di nanti, modul. nggih, langkah intinya untuk pembelajaran nanti siswa akan diberikan pengarahan dari guru, kemudian oleh Hmm, guru dapat di-share tautan link gamenya berupa link Google Sites itu nanti kepada siswa, Nathan, atau ditampilkan di depan menggunakan proyektor, Nathan, Bu. oke, ya. Berarti itu sudah dipersiapkan. Kemudian ini Mbak, menyusun modul ajar sudah. Yang ketiga, instrumen evaluasi pembelajaran. Kenapa baru disusun di kegiatan ketiga? Kan sudah disusun di modul instrumennya.
Oh, nggih, Ya, niki Mbak Budi. nggih, untuk menggunakan maksud dari menyusun instrumen evaluasi pembelajaran ini untuk dibuat dalam bentuk Google Form, Bu. Hmm, bukan, oh, buatnya di situ ya. Nggih. Kapan, Bu? Itu kan sudah pelaksanaan pembelajaran apa belum itu? Belum, yang pelaksanaan pembelajarannya di langkah keempat, kegiatan keempat. Oh, oke, ya. Tapi nanti di modul sudah ditulis ya. Nggih. Oke. Kemudian evaluasi. Evaluasi kok di langkah kelima, tidak keempat. Kan langkah-langkah kegiatan pembelajaran kan di empat, Nggih, ya kan? nggih, G, itu di keempat. Yang kelima itu evaluasi secara keseluruhan aktualisasi yang dibuat oleh Mbak Sofia itu seperti apa gitu ya, nggih. evaluasinya. Kalau Oh, nggih. bagus, nanti direkomendasikan untuk tindak lanjut ya. Oh, nggih, Jadi Bu. evaluasi pembelajarannya itu di kegiatan yang keempat. Keempat. Ya, dari Assalamualaikum awal sampai akhir semuanya sampai selesai ya, Nggih, sesuai dengan modul ajarnya. nggih, Oke, Bu. begitu? Nggih, Ye, Bu. ye, nanti untuk dilengkapi lagi. Terima kasih Pak Darwi. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. nggih. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Siti Rohana, wabarakatuh. Mbak Sylvia Budiawati, masukan-masukannya tadi. Diingatkan karena nanti praktek pembelajaran dipastikan video langkah pembelajaran tadi dari pendahuluan sampai asesmennya, penilaiannya, gitu. Dipastikan itu ada. Baru nanti langkah akhir itu evaluasi aktualisasi. Jadi beda ya, kalau dalam pembelajaran itu namanya assessment, penilaian. Tapi dalam kegiatan aktualisasi itu evaluasi kegiatan dari kegiatan 1 sampai 5 itu. Kalau dalam pembelajaran itu penilaian namanya, assessment Nggih, itu harus dibedakan. Baik, terima kasih Pak Haji Sunar yang telah mendampingi Mbak Sofia Budiawati dan terima kasih Bu Sitrana sudah memberikan masukan-masukan itu sebagai bahan nanti kalau pelaksanaan aktualisasi selama 1 bulan ke depan dan pastikan laporan mingguannya juga sesuai dengan kegiatan. Setelah kita tutup, nanti Pak Haji Sunar diizinkan untuk meninggalkan breakout room Iya. dan nanti dilanjutkan presentasi peserta berikutnya. Kita tutup bersama-sama presentasi Mbak Sofia Budiawati dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yeah. Monggo Mbak Sofia, rekodnya di stop. Dilanjutkan.